Selamat sore Bu Nina. Selamat sore Bu Sri. Bagaimana kabarnya Bu Nina? Alhamdulillah kabar baik Bu Sri. Alhamdulillah. Baik Bu Nina, sebelum mulai coachingnya, saya di sini sebagai seorang pengamat atau observer dari proses coaching Ibu dengan coaching nanti. Namun sebelum Ibu mulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Ibu tahu kan, untuk rubrik penilaian observasi saya diharapkan Ibu sudah memiliki prinsip seorang coach, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi ini dari coaching yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Saya berharap ketika coaching nanti untuk menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kiranya demikian penjelasan dari saya Bu Nina mengenai rubrik penilaian coaching hari ini. Apakah bisa dipahami Bu Nina? Alhamdulillah saya bisa paham Bu Sri. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Ibu. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan ini Bu Nina? Alhamdulillah yang ingin saya kembangkan di sini adalah teknik mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa Bu Sri. Oke, baik. Luar biasa sekali Bu Nina mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, dari dua kompetensi ini kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti Bu Nina? Baik Bu Sri, untuk kompetensi yang ingin saya tingkatkan yaitu mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti coach saya dapat menentukan solusi yang tepat tentang permasalahan yang beliau temui. Oh, baiklah. Memang mendengarkan aktif itu adalah kunci agar kita bisa menggali banyak hal dari coach. Pertanyaan terakhir Bu Nina, perihal indikator keberhasilan. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yang pertama adalah bahwa nanti dalam coach saya menerangkan alur tirta secara runtun. Kemudian saya bisa menggali ide-ide cemerlang dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Oke ya. Berarti semoga nanti indikator yang Ibu sampaikan terkait prosesnya alur tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan maksimal dan bisa tercapai dalam proses pembelajaran percakapan. Hal itu saja yang bisa saya tanyakan Bu Nina, selebihnya silahkan Ibu memulai percakapan dengan coachingnya dan semoga berjalan lancar nggih. Terima kasih Bu Sri. Sama-sama, terima kasih kembali Bu Nina. Permisi Bu Nina. Oh iya, ada apa Bu Lucy? Ini mau ngobrol sedikit sama Ibu boleh? Oh boleh, silakan Bu Lucy, Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan duduk Bu Lucy. Ya, terima kasih Bu Nina. Iya. Ini Bu, maaf. Ada yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Terus Iya. ini tuh cukup mengganggu loh Bu, mengganggu pikiran saya selama beberapa hari ini loh Bu. Oh, gini. Kira-kira soal apa ya itu Bu Lucy? Itu terkait peserta didik saya Bu. Akhir-akhir ini hasil belajarnya kok menurun gitu loh Bu. Gitu, Zaza. Ini Bu Lucy, coba sekarang Bu Lucy ceritakan apa masalah Bu Lucy dan apa yang Bu Lucy hadapi biar saya punya gambaran. Silakan Iya, Bu Lucy. jadi gini Bu, akhir-akhir ini saya itu merasa kualitas mengajar saya itu menurun. Dan saya juga merasa tidak terhubung dengan peserta didik saya Bu. Saya lihat anak-anak itu sering mengantuk. Terus saya pikir kok ada yang salah ya Bu, dan berpengaruh di kelas
tentang cara mengajar saya itu loh Bu. Gitu-gitu ya Bu Lucy. Jadi Bu Lucy ini berpikir ada yang salah ya dengan diri Bu Lucy. Iya Bu, Iya. saya pikir ada yang salah, tapi saya itu kok belum tahu ya. Iya. Yang salah itu bagian yang apa, yang bagaimana gitu. Gitu-gitu. Baik Bu Lucy. Gini. Saya mau tanya nih Bu Lucy. Ya. Kalau menurut Bu Lucy nih, bagaimana situasi yang terjadi saat ini Bu Lucy? Saat ini itu gini, saya itu mencoba melibatkan peserta didik saya Bu dalam aktivitas pembelajaran, tapi mereka itu tidak memperhatikan Bu materi yang saya beri. Kadang saya dapati anak-anak itu ngantuk Bu, kadang lagi ada yang keluar itu katanya izin ke WC, tapi setelah Iya. saya cek itu ternyata hanya main-main Bu. Oh gitu. Iya. Jaza Bu Lucy. Ini dari semua yang telah Bu Lucy ceritakan tadi ya. Kira-kira Bu Lucy nih, apa penyebab situasi yang muncul? Kenapa anak-anak kok ngantuk? Kenapa anak-anak kok alasan ke belakang? Apa ya Bu ya? Kayaknya itu karena saya memang kurang bisa memberikan perhatian Bu pada peserta didik saya. Karena jumlahnya itu banyak Bu, Oh 25 iya. anak. Oh banyak sekali tuh Bu ya. Terus cara mengajar saya mungkin itu Bu membosankan kali ya. Gitu. Iya membosankan, jadinya anak itu tidak menarik. Terus sepertinya saya itu juga kurang interaksi Bu dengan mereka. Apa mungkin karena itu ya Bu ya? Bisa juga Bu. Gini, tadi kan Ibu mengatakan penyebabnya itu nggih, karena Ibu sulit memberi perhatian, cara mengajar yang membosankan dan kurang interaksi. Nah, gini Bu, andaikan masalah itu hilang, bayangkan Bu, apa yang akan terjadi? Kalau masalah itu hilang, pasti anak-anak nyaman Bu di kelas saya Bu, betah, terus nggak bingung, nggak rumit, nggak ribut-ribut, nggak suka bolos, pasti itu Bu. Oke, betul sekali. Oke, gini Bu, agar itu bisa terjadi nih, apa kira-kira yang bisa Bu Lucy lakukan? Mungkin saya akan cari tahu dulu preferensi belajar peserta didik saya. Lalu mencoba berbagai strategi pengajaran untuk melibatkan peserta didik yang lebih baik, Bu. Iya, selain itu kira-kira apa lagi Bu Lucy? Sepertinya saya akan menyisihkan waktu, Bu, untuk mengecek pemahaman peserta didik saya. Dan saya akan meminta umpan balik dari peserta didik biar mereka itu bisa terlibat gitu, Bu. Iya. Kemudian apalagi yang mungkin bisa Ibu lakukan selain itu? Saya akan minta bantuan Bu dari guru-guru lain untuk membantu mengamati kelas saya saat saya mengajar dan memberikan umpan balik begitu Bu. Baik, Ibu terdengar sangat percaya diri dengan rencana tersebut. Kemudian Bu, nih bagus sekali nih, keren bagus nih rencana Ibu. Nah, berarti ini ada 3 rencana ya Bu ya yang Iya, sudah terpikirkan oleh Ibu. Kira-kira nih kapan Ibu mau melaksanakan itu? 1 atau 2 minggu ke depan lah Bu, saya akan melaksanakannya satu-satu ya Bu, saya laksanakannya. Yang Ya. pertama dari bikin strategi pembelajaran dulu, lalu meminta bantuan guru, mengamati dan memberi umpan balik. Ya. Yang terakhir baru minta peserta didik kasih umpan balik Bu. Iya, betul sekali, hebat sekali Bu Lucy. Nah, Ibu sudah buat rencana dan akan melaksanakan dalam 1 atau 2 minggu ini. Terakhir, apa nih yang bisa Ibu Lucy simpulkan dari obrolan kita tadi Bu? Ini saya itu ternyata perlu menilai cara mengajar saya sendiri secara teratur dan melakukan penyesuaian seperlunya Bu, agar saya dapat terus meningkatkan kinerja saya dan nilai peserta didik juga meningkat. Oke, nah ujung-ujungnya sampean peserta didik juga Iya kan? Bu, betul Bu. Iya, baiklah Bu Lucy, kalau begitu saya rasa sudah cukup nih obrolan kita. Sehat tubuh kabar baiknya ya Bu Lucy Iya ya. Bu, terima kasih. Iya, nanti sekitar 2 atau 3 minggu lagi kita akan ketemu ngobrol lagi ya Bu Lucy Iya ya. Bu, terima kasih ya Bu Iya, atas waktunya. sama-sama. Saya permisi dulu, mau kembali ke Iya, kelas. sama-sama Bu Lucy, Assalamualaikum. semoga lancar. Iya, terima kasih. Iya.
Baiklah Bu Nina, tadi sudah saya mengamati proses percakapan Ibu dengan kucing. Pada kucingnya sudah ada beberapa catatan, namun sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh? Boleh, Bu. Ya. Apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan kucing dan menjadi indikator tercapaian dari proses kucing tadi, Ibu? Baik Bu Sri, tadi yang sudah saya lakukan ketika sesi kucing, saya sudah menerapkan prinsip kucing berupa kemitraan. Ya. Kemudian proses keaktifan dan memaksimalkan kompetensi kucing. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh iya, jadi Ibu tadi sudah sesuai dengan hasil catatan saya, yaitu Ibu sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Ini terbukti dari ketika kita ngobrol tadi merasa setara dan tidak ada perbedaan ya Bu. Iya Bu. Ibu juga sudah melakukan proses kreatif di mana Ibu berusaha menggali aktivitas dari seorang kucing untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi kucing. Ibu juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan supervisi yang diharapkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Yang paling penting, Ibu sudah melakukan kucing dengan alur tirta. Alhamdulillah, gambaran secara umum Ibu sudah melaksanakan proses kucing dengan sangat baik. Terima kasih Bu Sri. Sama-sama. Dari hasil percakapan kucing tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh Bu. Karena sepertinya tadi coach saya kurang fokus Bu, sehingga dia kurang masuk ketika menjawab dalam materi. Dan mungkin saya bisa menggunakan teknik stop Bu untuk mengembalikan fokus coach saya. Ya. Baiklah. Kehadiran penuh memang menjadi harapan agar dikembangkan dan semoga teknik ini bisa segera dimaksimalkan, tentunya termasuk potensi lainnya sehingga bisa lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kucing terhadap mitra atau kucingnya, nggih. Nggih, terima kasih Bu Sri. Sami-sami Bu Nina. Ya, assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Pak Eko. Nggih, selamat sore. Maaf Selamat mengganggu sore. waktunya, Bu. Nggih. Bu Sri niki repot napa mboten, Bu? Mboten Pak Eko, enten napa Pak Eko? Nggih, kalau longgar saya mau bercerita tentang permasalahan saya, Bu Sri. Oh nggih. Bagaimana permasalahannya Pak Eko? Nah, permasalahan saya di kelas itu saya kurang bisa mengkondisikan kegiatan pembelajaran di kelas, Bu Sri. Jadi anak-anak tidak kondusif dalam kegiatan pembelajaran. Oh nggih. Terus apa rencana yang sudah Pak Eko buat? Nggih, ada beberapa rencana, Bu Sri. Saya ingin mengadakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan media HP. Nanti anak-anak bisa belajar secara digital dan memanfaatkan kuis dalam permainan game untuk mengerjakan soal-soal, Bu. Oh nggih. Terus apakah sudah ada perkiraan keberhasilan dari rencana ini Pak Eko? Nggih, rencana melihat ini keberhasilannya nanti diperkirakan bisa sekitar 80-100% Bu, karena anak-anak sekarang kan seneng bermain dan menggunakan HP. Oh nggih, nggih. Berarti kesempatan apa yang sudah Pak Eko miliki dan pelaksanaannya kapan rencananya Pak Eko? Nggih, rencana kegiatannya minggu ini Bu, kebetulan pas kita ganti tema pembelajaran. Pas Bu dengan topiknya nanti literasi digital. Jadi kebetulan sekali juga bisa membawa HP untuk belajar itu, Bu. Dari skala 1 sampai 5 Pak Eko, kira-kira di mana pencapaian tujuan dari itu tadi, kegiatannya tadi Pak Eko?
Nggih, pencapaian yang saya targetkan sekitar pada skala 3,5 sampai 5, Bu. Oh, 3,5 sampai 5 ya. Nggih. Terus untuk hambatannya apa sudah dipikirkan? Apakah ada hambatan-hambatan? Terus bagaimana cara mengatasinya, Pak Eko? Ya ada, Bu, kemungkinan nanti hambatannya saat anak-anak menggunakan HP itu kemungkinan mereka juga akan bermain, Bu, membuka game. Nah, Iya. solusinya di situ nanti kita akan bentuk kelompok. Oh, Jadi gitu. anak-anak akan mengerjakan tugasnya dan anggota kelompok lain tentunya kan juga akan mengawasi anggota kelompoknya dalam bekerja sama. Oh, iya. Jadi akan dapat memanfaatkan HP itu hanya untuk belajar. Belajar Nggih. kelompok nggih. Nggih. Biar enggak digunakan untuk game, berarti Nah, teman-temannya nggih. biar mengawasi. Mengawasi nggih. juga dalam kelompok itu kan harus kerjasama. Oh iya, harus ada kerjasama. Nggih. Terus untuk rencana utama yang Bapak lakukan itu apa, Pak? Rencana utama yang saya lakukan nanti akan membuat itu, Bu. Materinya saya masukkan ke dalam blog, kemudian untuk asesmennya formatif juga akan saya gunakan kuisis. Di situ kita langsung bagi linknya ke anak-anak. Oh, nggih. Apakah ada skala prioritas untuk mencapai tujuan tersebut, Pak Eko? Nggih, harapannya nanti juga 100% tercapai, Bu. Tapi kemungkinan nggih 80% itu berarti sudah bisa tercapai. Ya. Untuk jangka waktu pengerjaannya itu berapa lama, Pak Eko? Untuk saat ini saya mencoba di satu pertemuan ini, Bu. Nanti kalau berhasil juga saya kembangkan ke tema berikutnya. Jika berhasil lagi akan terus saya gunakan. Nggih. Apa yang harus diperhatikan sebelum atau sebelum melaksanakan rencana itu apa, Pak? Nggih, kita melihat kesiapan belajar anak-anak, Bu. Baik kesiapan dari sarana maupun fasilitas yang akan digunakan. Apakah anak-anak itu nanti memiliki HP atau tidak? Jika tidak, nanti bagaimana solusinya? Saya juga sudah merencanakan itu, Bu. Dan nanti mungkin juga akan kita buat pasang internet di kelas untuk mendukung kegiatan tersebut. Sebelum mengakhiri, Pak Eko, apa komitmen yang telah Pak Eko buat dalam rencana aksi tersebut, Pak Eko? Saya akan terus berusaha, Bu, melakukan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid-murid, Bu, sesuai dengan gaya belajar maupun tingkat kemampuannya. Terus siapa yang membuat Anda bertahan dalam menjaga komitmen tersebut, Pak Eko? Nggih, yang membuat saya tetap berkomitmen untuk menjaga itu ya anak-anak itu, Bu. Dengan melihat anak-anak bisa menerima pelajaran saya, dapat memahami, syukur-syukur dapat mempraktekkan. Nah, itu membuat saya jadi semangat untuk ya. Itu, Bu. Pertanyaan terakhir, Pak Eko. Nggih. Bagaimana tindak lanjut yang akan dengan buat setelah kegiatan kucing ini, Pak Eko? Nggih, setelah kegiatan ini saya akan melaksanakannya, Bu. Karena dengan kucing ini saya jadi tambah bersemangat seperti mendapat dukungan dari teman gitu, Bu, untuk melaksanakan kegiatan ini. Semangat, Pak Eko. Saya akhiri kucingnya sekarang. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, Pak Eko? Sementara itu, Bu, yang pasti saya akan melaksanakan dengan semangat ini, Bu. Semangat, Pak Eko. Semoga nanti hasil yang dicapai bagus, antara 80 sampai 100%. Semoga syukur-syukurnya 100% dan dapat ditingkatkan selanjutnya. Nggih, terima kasih, Bu. Terus nanti saya juga akan ngabari bagaimana hasilnya kegiatan tersebut apa tidak. Nggih, ngoten, Bu, nggih. Terima kasih. Sama-sama, Pak Eko. Semangat, Pak Eko. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam. Monggo, Bu Sri, Vinara.
Ngapunten Pak Eko. Nggih, Bu Sri, Mohon pripun? maaf mengganggu Pak Eko. Apakah Pak Eko sibuk? Boten Bu, longgar niki. Oh, Wonten nggih. napa Bu Sri? Nggih Pak Eko. Niki saya ingin membagikan permasalahan saya Pak Eko tentang pembelajaran saya di kelas. Nggih, pripun bagaimana permasalahannya Bu? Nggih, di kelas saya itu anak-anaknya kurang aktif Pak Eko. Hmm. Ada siswa yang tidur, ada siswa yang tidak mengikuti pelajaran, padahal saya sudah membuat pembelajaran itu senyaman mungkin Pak Eko. Nggih. Sudah saya buat kerja kelompok, Iya. tetapi ternyata anaknya ada yang tidur. Nggih. Terus ada juga yang tidak aktif dalam kelompok itu Pak Eko. Nggih. Kemudian apa saja Bu rencana yang sudah Ibu buat dalam mengatasi permasalahan tersebut Bu? Ya Pak Eko, sebelum saya menemui Pak Eko, saya sudah merencanakan cara mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama, Nggih. saya sudah mengidentifikasi kenapa kok anaknya bisa tidur di jam pelajaran saya. Nggih. Kemudian ada yang satu siswa menjawab karena tadi malam dia tidurnya malam, jadi anaknya paginya mengantuk. Ada siswa yang satunya menjawab, saya tidur karena saya tidak bisa mengerjakan Bu, jadi saya serahkan kepada teman saya, begitu Pak Eko. Anaknya tidur. Iya, jadi di sini saya ingin merencanakan pembelajaran yang menarik bagi siswa untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, begitu Pak Eko. Nggih, berdasar itu tadi nggih, analisanya tadi Bu nggih. Nggih. Terus apakah sudah ada perkiraan Bu keberhasilan dari rencana ini? Ya, rencana saya ini tadi semoga berhasil. Dalam perkiraannya insya Allah antara 85% Pak Eko, semoga berjalan lancar. Amin nggih. Nggih Bu, sudah ada perencanaan, sudah mengidentifikasi, juga sudah tahu tingkat keberhasilannya kalau dilakukan. Kemudian kapan Bu rencana melaksanakan rencana ini? Kegiatan ini rencana dilaksanakan kapan? Oh iya, rencananya setelah saya bertemu dengan Pak Eko, saya akan langsung melaksanakan rencana saya, mulai dari mengidentifikasi tadi Pak Eko, kemudian saya akan membuat modul ajar yang menarik bagi siswa, Nggih. terutama modul ajar yang berdiferensiasi, Nggih. yang menyenangkan sehingga siswanya bisa semangat belajar Nggih. mengikuti matematika. Kemudian saya juga melaksanakan pembelajaran yang berbasis game gitu Pak Eko, Nggih. biar mereka semangat dan terpacu untuk Belajar, mengerjakan nggih. berhasil belajarnya, begitu Pak Eko. Nggih, Bu. Kemudian kira-kira dari skala 1 sampai 5, kira-kira di mana Bu pencapaian tujuan jenengan niku? Pencapaian dari skala 1 sampai 5 semoga saja bisa mencapai 3,5 ke atas Pak Eko. Oh, Kalau nggih. syukur-syukur bisa sampai 5. 5, berarti nanti berhasil nggih kalau itu nggih. Kemudian kekuatan apa yang sudah Bu Sri miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, kekuatan yang saya miliki adalah saya sudah belajar tentang bagaimana pembelajaran berdiferensi, sehingga saya nanti bisa memaksimalkan ilmu yang saya miliki jadi modul ajar, sehingga nanti siswa bisa mengikuti modul yang saya terapkan dan semangat dalam belajar Pak Eko. Wah, nggih Bu, sudah bagus ini, sudah siap seperti melaksanakan nggih Bu Sri nggih. Semoga nanti tercapai. Bu Sri sudah tadi Bu Agus, kemudian apa juga sudah terpikir Bu hambatan yang mungkin terjadi dan bagaimana cara mengatasinya Bu? Iya, saya sudah memikirkan hambatannya Pak Eko. Nggih. Mungkin untuk hambatannya siswa, kalau masih ada siswa yang tertidur berarti mereka masih main game di malam hari. Iya. Dan nanti solusinya itu saya akan bekerja sama dengan BK Nggih. untuk memanggil orang tua, memberikan konseling agar orang tuanya tahu permasalahan anaknya dan juga membantu menyelesaikan hal tersebut, seperti kalau malam diingatkan siswanya untuk tidur jam 9. Iya.
Terus untuk HP-nya dibawa dulu sama orang tuanya Nggih. biar fokus, anaknya bisa tidur dan bangun pagi. Begitu Nggih, Pak nggih, Eko. Bu. Ya. Itu juga nggih termasuk untuk mendukung suksesnya pendidikan lingkungan keluarga niku nggih. Oh, nggih Pak Eko. Terus kemudian rencana utama Bu Sri napa untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Rencana utama saya adalah membuat pembelajaran yang menyenangkan Pak Eko. Nggih, Itu yang paling utama. dengan game tadi nggih. Ya, dengan cara bekerja kelompok Kelompok. sesuai dengan kemampuannya. Yang kemampuannya tinggi bersama dengan yang tinggi, yang sedang sama yang sedang, dan yang rendah bersama yang rendah. Kemudian nanti mempresentasikan Pak Eko yang Nggih. mereka mempresentasikan materi yang disajikan. Kemudian bagi siswa yang belum bisa, nanti akan diajari temannya yang sudah bisa, Bisa. sehingga mereka nanti akan saling bekerja sama. Nggih. Jadi Begitu, Pak belajarnya Eko. juga lebih nyaman nggih, Bu Sri. Nggih, belajarnya nyaman. Kemudian setelah presentasi mereka saya beri game tadi Pak Eko sebagai agar mereka terpacu Nggih. begitu Pak Eko. Kemudian skala prioritasnya, Bu. Ada di skala berapa ini nanti pencapaian tujuan ini, Bu? Dari 0 sampai 100. Oh, skala prioritasnya nanti minimal 80% sudah tercapai, maksimalnya 100. Semoga saja nanti bisa sampai 100 semua 100%. nggih, berarti Nggih. berhasil. Nggih. Nggih, Bu. Berarti kalau berhasil kan nanti diteruskan Pak Eko. Diteruskan ya. Terus jangka waktu, Bu, kira-kira berapa lama ini kegiatan ini? Jangka waktunya nanti pertama satu pertemuan. Nggih. Kalau seandainya masih gagal berarti saya perlu merevisi lagi. Tetapi kalau sudah berhasil dan saya akan terapkan selama 6 bulan. 6 bulan. Kemudian kalau berhasil lagi bisa sampai 1 tahun pelajaran Nggih, berarti- sesuai dengan hasilnya nanti Nggih, Pak Eko. kegiatan pelajaran tersebut bisa dilanjutkan nggih. Nggih. Nggih, terus komitmennya Bu Sri untuk membuat aksi, Bu. Rencana aksi ini gimana komitmennya Bu Sri? Komitmen saya akan terus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Nggih. sehingga menciptakan minat belajar siswa yang bagus sehingga nanti anak-anak bisa belajar dengan senang dan materi yang saya ajarkan dapat dipahami Pak Eko. Nggih. Kemudian Bu, siapa dan apa yang membuat Bu Sri bertahan dan menjaga komitmen ini, Bu? Yang membuat saya bertahan adalah siswa Pak Eko, Yo, karena nggih. dengan siswa semangat saya juga makin bersemangat lagi. Nggih, melihat semangatnya anak-anak nggih Bu Sri nggih. Nggih, nggih, Pak Eko. Nggih Bu Sri, kemudian tindak lanjut yang dilakukan setelah kucing ini apa Bu Sri? Tindak lanjut yang saya lakukan nanti setelah ini saya melaksanakan kegiatannya Pak Eko. Setelah melaksanakan nanti saya akan beritahu hasilnya kepada Pak Eko Nggih. dan mohon doanya semoga nanti hasilnya yang terbaik untuk siswa dan juga saya. Amin nggih Bu Sri, semoga nanti sukses dan mendapat hasil terbaik. Saya dikabari nggih Bu Sri. Nggih. Nah, nopo ada lagi Bu Sri itu tadi sudah bagus dan bisa dilaksanakan ya Bu Sri. Nggih. Rencananya sudah tersusun rapi. Nggih. Ngoten Bu Sri, Nggih. sampun nopo ada lagi? Sudah Pak Eko, terima Nggih. kasih atas pencerahannya dan mohon maaf mengganggu Pak Eko. Nggih Bu Sri, tidak mengganggu, ini tadi juga longgar. Nggih, terima kasih. Nggih, monggo.